Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wa jami'il malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amali. Allahumma inna na'udzubika min hali ahli nar. Allahumma tsabbitna bil iman. Alhamdulillah, nukhlisun niyata lillahi ta'ala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita hadirkan niat di dalam hati kita lillahi ta'ala, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'im ma nawa. Setiap perbuatan baik, ya, setiap ibadah itu akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala bila niatnya lillahi taala, bila niatnya hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin telah kita bahas banyak tentang maksiat-maksiat jawareh. Kenapa kita mengetahui maksiat-maksiat jawareh? Kita menggunakan kaidah sebuah syair yang digubah oleh para ulama, ta'allamna syarra la li syarri lakin li tawakkihi fa inna man lam ya'rifi syarra yaqa'u fihi. Kita pelajari asyarra, ya, kita pelajari seluruh keburukan-keburukan, la li syarri, tidak untuk kita arahkan diri kita kepada keburukan itu, lakin litawakkihi, tetapi untuk kita menjaga agar keburukan itu tidak ada pada diri kita. Beda kalau kita belajar ilmu agama tentang sholat lah, untuk kita lakukan kan, belajar sholat untuk kita lakukan supaya sholat kita benar, belajar puasa untuk agar kita lakukan supaya benar, belajar tentang amalia-amalia yang baik kita pelajari untuk kita lakukan, tetapi untuk keburukan tidak untuk kita lakukan, la lisyarri lakin litawakkihi, tapi untuk kita jaga agar keburukan itu tidak ada pada diri kita, atau diri kita jaga supaya tidak terjerumus pada keburukan itu. Fa inna man lam ya'rifi syarra yaqa'u fihi, kata beliau, karena orang yang tidak mengetahui keburukan-keburukan itu, ya, yaqa'u fihi, dia akan terjerumus pada keburukan itu. Karena apa? Karena ketidaktahuannya. Ya, jadi karena dia tidak tahu sehingga dia itu masuk keburukan. Ada orang itu belajar sudah tahu itu keburukan, tetapi ternyata nafsunya ini tidak bisa membendung. Maknanya nafsunya ini mengalahkan dirinya, dirinya. Ada seseorang ini sudah 6 tahun belajar di pondok pesantren. Ini Fulaniyah, yakni seorang perempuan. Dia itu sudah tahu bahwasanya membuka aurat itu nggak boleh. Kemudian ketika selama di lingkungan pesantren, dia ini melakukan menutup aurat. Tetapi ketika sudah keluar dari pesantren, ternyata keadaannya berbeda. Apakah karena tuntutan profesinya, atau karena dia ini terpengaruh dengan lingkungannya, atau karena dia ini memang tidak bisa mengendalikan dirinya sehingga dia ini membuka aurat. Sehingga dulunya dia itu orang, bahasa Jawanya itu orang berukut, saiki wong sing bahasa kotor iku wong udo. Artinya aurat-aurat yang dulunya dia itu dia jaga untuk tidak dia
perlihatkan, tapi pada saat ini dia perlihatkan kepada khalayak, baik dalam kehidupan sehari-hari atau di beberapa media sosial. Dengan bangganya dia mengeluarkan lehernya, lengannya, bahkan bagian di sininya itu diperlihatkan. Dan dia tidak sungkan-sungkan, tidak segan-segan berboncengan dengan seorang yang belum menjadi mahramnya. Nah ini kan mananya apa? Ternyata Allah menghendaki dia ini tidak mendapatkan petunjuk. Kalau kaidahnya jelas, Kanjeng Nabi dawuh man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki pada dirinya baik, yufaqihu fiddin, maka dia akan fahami pada agama. Dibuka, sambil dibuka. Dia pahamkan tentang agama. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita ini mencari ilmu tapi dengan tujuan untuk agar diri kita itu selalu berbalut dengan ilmu. Ya. Kita tahu duduk saja dengan mendengarkan ilmu itu pahalanya sudah besar sekali. Duduk saja mendengarkan ilmu itu sudah besar sekali. Akan tetapi orang yang mendapatkan petunjuk dengan ilmu yang dia dapatkan itu lebih tinggi daripada orang yang duduk hanya mendengar saja. Kemudian dia ini mendapatkan petunjuk, kemudian dia melakukan secara istiqomah, dia ini mendapatkan derajat yang lebih tinggi lagi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah dawuh bahwasanya orang yang beriman itu ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang diberi ilmu di antara orang-orang yang beriman ini derajatnya lebih tinggi lagi daripada orang yang mukmin biasa. Ini maknanya apa? Berarti kalau kita itu dengan ilmu kita faham, kemudian kita mendapatkan petunjuk, fahamnya itu kemudian kita lakukan, maka ternyata derajatnya itu lebih tinggi. Yang mengukur siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena itu anak sekalian kita tahu ya. Ini yang menjadi tolak ukur besok kalian kan, kalian ini kuliah di PAI, Pendidikan Agama Islam. Nah, nanti anak-anak kalian ya, kalian ajari dengan benar tentang masalah agama ini agar mereka ini bisa melakukan. Kalaupun belum bisa melakukan, kewajiban kita sebagai guru adalah selalu mendampingi, mengingatkan dan sebagainya dengan lemah lembut. Kalau memang tidak dengan lemah lembut ya fa'alaika bisyiddati wal ghildah, karena sesekali kalian harus mempunyai sikap keras terhadap mereka. Di dalam agama kita boleh menggunakan sifat keras, gunakan untuk sebagai apa? Sebagai alternatif terakhir. Kan ada di dalam agama kita itu ya memukul kan? Memukul ini kan, tapi memukulnya ini tidak boleh sampai pada area-area yang dilarang, seperti pada wajah, kemudian sampai memukul daerah yang menjadikan luka. Tapi yang memukul dirinya ini tahu bahwasanya dia ini salah, sehingga dipukul dia takut kemudian kembali pada hal yang baik. Bahkan di dalam agama kita juga ada kekerasan dinilai oleh beberapa orang secara sepihak itu kekerasan. Contohnya potong tangan, ya toh? Potong tangan, orang yang mencuri dipotong tangan, orang yang melakukan perampokan disalib, orang yang membunuh ganti bunuh. Itu kan maknanya di sini ada beberapa hal yang perlu diterapkan dengan hal yang keras supaya orang yang melakukan keburukan itu jadi cerdas. Sebab apa? Kalau ditinggalkan keburukan itu ternyata derajatnya lebih tinggi, tapi ternyata kalau dilakukan sebaliknya kita mendapatkan keburukan. Nah, harus kalian pada mendidik anak itu memang sesekali ada hal yang perlu ditegaskan seperti itu dengan kekerasan, tetapi kita harus tahu tidak boleh sampai melukai. Tapi anak ini harus sadar. Seperti yang saya katakan waktu itu ya, dalam mendidik dengan menggunakan kekerasan itu minimal anak yang akan kita didik itu harus tahu konsekuensinya. Kalau sekarang di kelas-kelas itu membuat komitmen. Tapi komitmen di sini memang ada di dalam agama kita.
ada komitmen. Sampean punya anak didik, yang anak didiknya umur 7 tahun. Sampean katakan, anakku sekalian, karena kalian sudah 7 tahun, maka hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban kalian, maka saya suruh. Kalian jangan bosan-bosan, saya suruh. Kalau kalian teledor, tetap saya suruh. Dengan apa? Dengan cara, contohnya sholat ya. Sholat namanya anak umur 7 tahun kan ya contoh males ya, jeneng dulu ini kan. Diberi buat kesepakatan, komitmen bahwasanya ketika ayah ini atau Pak Guru ini menyuruh kalian dengan nada agak keras tentang sholat kamu, tentang sampean saya ingatkan begini, maka sampean harus menerima. Sebab ini adalah ajaran, dan itu di dalam kitab disebutkan, kita bilang pada mereka. Sampai mereka paham. Oke Pak, siap. Sampai siap. Kalau lupa, diingatkan lagi. Kan kemarin sudah saya bilang bahwasanya saya harus mengatakan pada kalian perlu saya perhatikan tentang sholatnya, tentang bagaimana menjaga lesan, bagaimana bergaul dengan temannya, tidak membuli-membuli. Itu kan termasuk larangan-larangan yang mana, dan itu disukai oleh anak-anak. Dan ketika kita larang dengan ucapan kita, anak-anak tidak boleh marah, kita komitmen dulu. Nah maknanya begini, ketika mereka itu lalai, kemudian baru kita kemudian ingatkan. Itu mungkin yang nilai-nilai baik di pesantren ya, nilai-nilai baik yang di pesantren yang ada di lingkungan kita oleh pendidik-pendidik kita, yang selalu diviralkan bahwasanya pesantren itu walaupun dengan model pendidikan yang bertahap itu ternyata memberikan dampak positif pada diri anak, sebab anak itu benar-benar didampingi terus setiap hari, tidak hanya disampaikan secara lisan tapi didoakan di pesantren itu. Makanya kalau kemarin ada istilah pelecehan terhadap pesantren di Trans 7 dan sebagainya, itu ya memang lumrahnya begini, lumrahnya mereka itu nggak tahu tentang pesantren gitu loh. Dan kalau ada masyarakat tiba-tiba saja marah karena mereka mendampak pesantren dan kiainya dengan melihat satu sisi bahwasanya pesantren seperti ini ya lumrah, masyarakat marah, masyarakat awam saja itu tahu hasil anak pesantren. Sekalian, jadi saya ingatkan pada kalian nanti adalah calon pendidik, maka dari itu strategi pendidikan seperti ini, apa yang kamu dapatkan di lembaga kuliah, sambil kemudian kalian mengkaji seperti ini. Saya ngaji selain di Pak Imam, dikaji di mana? Nggak ada, hanya di sini toh. Alhamdulillah. Bila kalian selalu mengikat diri kalian untuk semakin ingin tahu tentang apa itu pendidikan. Saya punya banyak kitab, Laftatul Kabid, kitab itu tentang pendidikan ya. Tarbiyatul Aulad, saya punya kitab itu. Kalau saya nanti ingin belajar tentang itu setelah nanti ini hatam gitu ya, monggo silakan, nggak apa-apa. Saya masih sangat senang sekali rumah saya berkah ada pengajian seperti ini. Kalau Jumat memang libur kan, libur gak ada kegiatan seperti ini merupakan salah satu poin penting dalam kehidupan kita. Sampai bisa datang di sini, kemudian membawa keberkahan. Kalian juga dalam waktu yang sangat mulia, hari Jumat kan mulia, Sayyidul Ayyam, kita baca sholawat, melakukan ibadah, terutama membahas tentang ilmu agama. Ini merupakan salah satu hal yang positif yang kita dapatkan. Waktu-waktu yang yang kita manfaatkan itu ternyata bernilai emas, bernilai mutiara. Innal istighala bila ilmi aulama unfiqat fihi nafaisu al-awqat. Dalam sebuah maqalah, para ulama mengatakan innal istighala bila ilmi aulama unfiqat fihi nafaisul awqat. Sesungguhnya bersibuk dengan ilmu itu adalah hal yang paling utama dilakukan seseorang, digunakan untuk mengisi waktu-waktunya yang sangat berharga. Kita tahu waktu itu sangat berharga sekali. Sebab apa? Waktu itu berjalan terus, per detik berjalan menuju pada penghabisan. Kita ini tidak menuju pada hal yang tambah panjang, tetapi kita itu sudah mendekat pada ajal kita. Iya loh, ajal itu kan maknanya adalah sebuah
waktu yang diberikan kepada kita. Kan di dalam hadis disebutkan sampean ketika kuliah itu, setiap anak di dalam kandungan pada sekian bulan itu ditiupkan di dalam janin itu roh kan, kemudian ditulis di dalam kandungan itu tentang apa rezekinya, ya kan, tentang ajalnya, ya kan, kemudian apakah dia termasuk orang yang bahagia atau termasuk orang yang celaka, ya kan. Maknanya apa? Di dalam perut ibu saat kita ditiup roh pada diri kita, Allah sudah menentukan sebuah durasi hidup, yang mana durasi hidup dan rezeki serta apakah kita nanti menjadi orang yang celaka dan menjadi orang yang bahagia itu Allah yang tahu. Allah yang tahu. Nah, ketika sampean duduk di sini ternyata ternyata pada saat ini saya itu dikehendaki Allah baik. Maknanya apa? Sampean alhamdulillah. Makanya kan Nabi Daud pada para sahabat, ketika sampean bisa melakukan kebaikan, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kalian melakukan keburukan, istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur mendapatkan nikmat itu ternyata kebaikan bagi diri kita, dan ketika melakukan keburukan kok kemudian kita istighfar, itu ternyata kebaikan bagi diri kita. Dawuhnya Kanjeng Nabi, ajaban li amril mu'min, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair, wa hadha laisa li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u syakar, wa in asabathu ad-dharra'u sabar. Pernah dengar hadis ini? Ya, belum pernah ya? Sungguh mengherankan, sungguh mengagumkan perkara seorang mukmin, bahwasanya perkaranya semuanya itu baik, dalam kebaikan. Dan ini tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali bagi orang mukmin. Maknanya Allah sediakan ini, kesempatan ini hanya untuk orang mukmin. In asobatu sarra'u syakar, ketika dia mendapatkan sebuah kenikmatan, syukur, bersyukur. Nah, seperti ini kita mendapatkan, ternyata kita mendapatkan petunjuk, kita bersyukur, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita itu bisa belajar, bisa menuju pada kebaikan, kita bisa kelanggar, bisa ikut tahlilan, bisa ikut khidmah kepada NU melalui Lailatul Istimewa dan sebagainya. Hati kita itu bersyukur, jangan malah gumedhe, bersyukur. Jangan malah merasa aku kok orang yang selalu ingin khidmah kan, bahkan begitu, aku kok harus selalu kelanggar, enggak. Sama ikuti, bersyukur, alhamdulillah. Ternyata kok kakiku enteng, pikiranku enteng, keinginanku enteng untuk melakukan kebaikan. Wa in asobathu syarr, wa in asobathu as-sarra'u sabar. Ketika dia mendapatkan keburukan, dia bersabar. Bersabarnya apa? Dia tetap dalam ketaatan, tidak melakukan kemaksiatan. Seandainya dia tertimpa sebuah musibah yang sifatnya adalah musibah duniawi, misalnya kemiskinan, ya, atau dia ini tertimpa dengan musibah ukhrawi, ini maksiat misalnya, melakukan kemaksiatan, sobaro, maka dia bersabar. Maknanya apa? Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak melanjutkan kemaksiatannya. Dia mendapatkan musibah duniawi misalnya seperti kemiskinan, kecelakaan, sakit dan sebagainya, dia bersabar. Dia mengharapkan sakitnya, kemiskinannya ini menjadikan dirinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu anak sekalian makna daripada hidup. Ya. Masya Allah, memang kita itu punya kesempatan. Makanya kalau sampean SMS ngaji, ayo ngaji. Kecuali bila memang benar-benar saya tidak bisa ngaji. Seperti kemarin, kapan itu saya ke Jombang itu kan, nanti malah sampean sing repot, sampean juga punya kegiatan, terus kemudian saya juga punya kegiatan. Sebenarnya bisa dilakukan pada malam hari, kita Zoom dan sebagainya, boleh. Saya dengan teman-teman itu ya, teman-teman seluruh Indonesia, jadi kalau hari Kamis itu diayahi oleh guru kami Syekh Thoriq Ghanam, ngaji jam 10.
jam 10 siang. Saya waktu ngajar itu jam 10 siang, ngaji kitab apa macam-macam. Awalnya itu kitab ini sudah hatam. Ya Allah, saya tuh pas saya ngajar di kuliahnya itu pas saya ini hatam ini sudah selesai, tapi saya gak bisa maksimal mengikuti karena saya getun diayai beliau. Masya Allah, beliau sampai jauh-jauh menggunakan Zoom. Yo kadang beliau di Indonesia, kadang beliau itu di Lebanon sana, atau ada tugas di mana itu masih menyempatkan untuk Zoom. Kecuali bila beliau benar-benar tidak bisa, maka digantikan oleh murid-muridnya. 1 jam pakai Zoom, kita seluruh Indonesia teman-teman gabung di situ. Siapa yang ditentukan beliau untuk ikut ngaji harus ikut ngaji. Kalau tidak ikut ngaji silakan mengajukan alasannya apa. Ini sudah mengaji kitab Asyarhul Qawim. Ini besok itu tanggal 19 dan 21 itu ada ngaji di mana itu. Tapi saya kemarin nggak tahu kok, tidak menawari kalian di Trawas, enak. Di Trawas tanggal 19 sampai 21 Desember. Kemarin saya kan khawatir diizin atau tidak. Sekarang kalian sudah sering ngaji ke saya kan. Sebenarnya kalau saya sampaikan pada beliau untuk ikut ngaji ke sana itu boleh. Karena saya besok berangkat itu ya sepedahan, ada teman guru Ustadz Royani sama Ustadz Adam dari Dukun itu sepedaan bareng yang ini Trawas di Hotel Ayana. Ya kita yang penting datang sana. Sing biaya siapa? Wis ana sing biaya wong sugih-sugih. Lho itu kita lakukan 4 bulan sekali. Kemarin bulan apa itu saya ngaji di Jember 2 hari. Ya sama Jumat, Sabtu, Minggu 3 hari. Ketika bertemu di dalam satu majelis membahas tentang fikih, membahas masalah ibadah kita, itu menutupi kekurangan kita. Sesuatu yang lupa kita itu dengan murojaah seperti itu, dengan ngaji seperti itu, akhirnya ingat lagi. Terus ketemu dengan teman-teman yang jauh-jauh seperti itu. Ini kemarin rupanya habis ditutup pendaftarannya. Saya waktu itu mau menawari sampean, khawatir nggak bisa ikut. Hari sehari Jumat, Sabtu Minggu kan wayai kuliah tuh. Apalagi pas wayai Desember itu wayai ujian lah. Januari. Jelas nggak bisa sampean. Ada kuliah full dan sebagainya. Makanya itu tadi kalau Sabtu Minggu kan libur, saya katakan pada beliau, insya Allah Ustaz siap. Kadang-kadang di Malang, ya, jauh. Kadang-kadang di pernah itu waktu itu di Kediri, saya sepedaan juga di Pare ngaji. Nah hal seperti itu untuk apa? Untuk menambah kompetensi kita. Para kiai itu kalau memberikan nasihat ngaji itu ojo nggur ngaji tapi tamakun. Nah gitu, tamakun itu dengan cara bagaimana selalu murojaah dan kemudian kita bisa lakukan. Hari Minggu kemarin saya ikut pelatihan sholat sempurna di Masjid Midhar, tapi bayar 150.000. Saya mewakili Langgar Ar-Rahmah. Ya alhamdulillah yang mengadakan kan PBNU LTM, Lembaga Takmir Masjid. Ya Allah. Sholat kita, tata caranya, gerakan-gerakannya itu, ya kadang-kadang awak dewi itu gak ngerti sempurna nih, sempurna nih. Terus kemudian kita ditasheh Al-Fatihah, surat-surat pendek yang dibaca, kemudian doa-doa di dalam sholat itu ditasheh, sekalian tata cara gerakan-gerakannya, posisi kaki ketika begini, ketika rukuk dan sebagainya itu kan diatur. Nah, karena yang mengadakan PBNU, jadi saya waktu itu keselok ayang ikut PBNU. Jadi di situ ada gurunya itu waktu itu yang Dr. Muhammad Sholih Qasim. Sholih Qasim itu beliau pengasuh pondok pesantren di Ngelom, Sidoarjo. Taman Sidoarjo. Pondok pondoknya itu. Ngelom pondok tua kayak pondok Komarudin begini, tapi mungkin lebih tua sini. Dulu kiai pengasuhnya itu teman sepondok dengan
Kiai Ahmad Muhammad Al-Hamad waktu di Denanyar. Jadi beliau yang di Ngelom itu sering kesini, sini sering juga ke Ngelom kalau ada acara-acara itu, karena ada keterikatan keilmuan, keterikatan batin dan sebagainya, sehingga saling berkunjung. Nah, saya ikut kemarin alhamdulillah untuk memurajaah aktivitas sholat kita. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ma'asi al-yadaini, ya. Wa min ma'asi al-yadaini. Kemarin terakhir kita membahas tentang wa min ma'asil udhuni, ya. Terakhir itu wal isma'u ilal ghibati wan namimati wa kalami qaumin akhfauhu anhu. yakni tidak mendengarkan ucapan-ucapan atau perbincangan-perbincangan komunitas yang mereka itu rahasiakan, tidak boleh kita dengar. Maka kita tidak boleh mendengarnya, ya, karena itu mungkin menjaga privasi. Tapi kalau kita itu terpaksa mendengarkan, terpaksa mendengarkan karena dipaksa untuk mendengarkan, ya, maka hati kita wajib mengingkari, karena sebab kita tidak diizinkan itu, atau ternyata itu adalah kemungkaran, sementara kita wajib mengingkari, sementara kita dipaksa untuk mendengarkannya. Misalnya kita itu diundang di sebuah resepsi. Di sebuah resepsi itu ternyata banyak kemungkaran. Ada alat-alat yang dilarang. Alat-alat yang dilarang termasuk seruling, termasuk gitar, nyanyian-nyanyian yang di situ kalimat-kalimatnya tidak diizinkan dalam syariat, ya. Tanda kutip syariat, kalau kita bilang syariat itu memang mizan kita, timbangan kita adalah syariat. Kemarin saya sempat mendengarkan dari Ustadz Ainur Rohim penjelasan tentang mizan asyari, timbangan syariat. Segala sesuatu kalau memang dianggap syariat itu bermanfaat, maka sah dilakukan dan boleh dilakukan. Tapi segala sesuatu yang ada manfaatnya, tetapi manfaat itu tidak dianggap oleh syariat, maka tidak boleh kita lakukan, tidak boleh kita gunakan manfaat itu. Misalnya begini, alat-alat musik itu ada manfaatnya toh? Ada manfaatnya. Orang itu mendengarkan dengan senang dan sebagainya. Tetapi kalau manfaat itu ternyata oleh syariat tidak dianggap, maka tidak boleh kita gunakan. Paham ya? Nah, seperti ini, syariat kemarin contohnya alat-alat musik. Alasannya kan ditiup sama ada talinya, ada senarnya itu, suaranya keluar dari itu. Mutribun au ghairu mutribin binafsihi. Itu kalau ada dua alasan itu tidak boleh digunakan. Ada manfaatnya, tetapi manfaatnya tidak dianggap oleh syariat, maka tidak boleh kita gunakan manfaat itu. Seandainya dijual belikan, ada manfaatnya kan, orang itu butuh uang, butuh barang. Kalau memang manfaatnya ini tidak dianggap oleh syariat, maka tidak boleh diperjualbelikan. Artinya jual belinya tidak sah. Jual belinya tidak sah. Sama dengan mendengarkan, makan dan sebagainya. Kalau memang ada manfaatnya tidak dianggap oleh syariat, maka tidak dianggap itu boleh. Misalnya, kalau makan ayam itu ada manfaatnya dan manfaatnya dianggap oleh syariat. Selama memang disembelih dengan yang benar, maka manfaatnya boleh kita pakai. Lah kalau memang seperti babi, anjing, makan yang haram, ada manfaatnya ada, tetapi syariat tidak menganggapnya, maka tidak boleh kita makan. Nah, kemarin saya katakan pada kalian, hati kita itu diberi akal, yang mana akal ini menerima kebenaran syariat. Syahidun li syariah. Nah, jadi yang menerima kita ternyata manfaat ini tidak dianggap adalah akal kita. Akal kita menerima itu. Lah kalau akal kita itu tidak menerima, berarti akal kita kalah dengan nafsu kita, gitu. Baik, kita lanjutkan. Wa min ma'asi al-yadaini al-qatlu dzulman. Sebagian dari maksiat dua tangan adalah membunuh
dengan zalim. Zalim ini maknanya wad'u syai'i fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ingat ya, definisi zalim ya. Apa itu zalim? Yaitu wad'u syai'i fi ghairi mahallihi, saya menulis. Wad'u syai'i fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Membunuh dengan zalim. Berarti ada membunuh yang tidak zalim. Iya. Zalim itu maknanya adalah wad'u syai'i fi ghairi mahallihi. Wad'u asyai'i fi ghairi mahallihi. Wad'u syai'i fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, al-qatlu dzulman ini misalnya adalah membunuh tapi menurut syariat orang ini tidak berhak untuk membunuh. Misalnya kemarin terjadi di Gaza itu ya. Di Gaza itu. Cuma kita melihatnya itu secara secara zahir. Hamas ini melihat ada orang-orang yang bersekongkol dengan penjahat karena mengganggu masyarakat dan sebagainya, dia pengedar narkoba dan sebagainya, dan jelas tertangkap tangan dan diketahui dia adalah, maka digiring di tempat umum. Kemudian mereka 6-6-nya langsung ditembak, dor meninggal. Nah, kalau kita melihat syariat bahwasanya yang bisa melakukan itu adalah seorang khalifah, seorang imam. Ya, membunuh itu adalah seorang imam atau seorang khalifah, dan membunuh itu kriterianya adalah kalau dia memang melakukan pembunuhan maka dibunuh qisas. Atau yang kedua dia melakukan zina dan jelas zinanya maka dirajam. Atau dia ini adalah seorang perampok, maka memperampok dengan membunuh dan jelas maka dibunuh dengan disalib. Ini ada peraturannya di fikih. Nah, ini tiba-tiba saja langsung digiring, langsung ditembak, dor. Apakah itu memang sesuai dengan aturan syariat, dengan tata cara seperti ini? Kita melihat secara zahir, ya nggak boleh dibunuh begitu. Apakah dia punya kapasitas untuk membunuhnya? Nah, secara zahir seperti ini, maka nggak boleh. Membunuh itu nggak boleh. Nah, yang bisa melakukan bunuh itu adalah seorang khalifah atau orang yang diperintah oleh khalifah. Nah, ini maknanya kita harus kritis. Nah, nanti kalau kita menyampaikan pada murid-murid kita, itu ya menyampaikan secara kritis. Ini zulman, berarti ada yang boleh, yaitu ketika memang yang melakukan adalah orang yang benar. Zulman itu wad'u syai'i fi ghairi mahalli. Wasariqatu. Selanjutnya adalah wasariqatu, dan mencuri. Wahya akhdul mali khufyatan. Apa itu mencuri? Yaitu mengambil barang secara rahasia. Akhdul mali khufyatan, mengambil barang secara sembunyi-sembunyi, tidak diketahui orang. Apa? Saiki kok ana wong nyolong peteng-peteng kano sopo-sopo, atau di tempat yang sangat ramai tapi dia nyolong, apa namanya, apa ngono jenenge, njukuk HP-ne wong lewat sae terus gak krasa niku lho, mencopet gentit dan sebagainya kan. Nah, jadi nyolong. Sariko di sini akhdul mali khufyatan. Lah kalau kita bahasa Indonesia kan ya termasuk nyopet, ngentit. Nah, nek gasap itu ada tambahannya, nanti ada bedanya. Gasap itu malah dengan istilah, dengan kekuasaan. Jadi memperlihatkan diri, ini milik saya, padahal bukan miliknya. Itu mengambil barang tapi dengan kekuasaan. Tapi di pesantren gasap itu yo bahasa nyolong ya. Nyolong. Jadi kalau nyolong itu lebih tinggi daripada gasap. Nek gasap itu dianggap biasa. Gasap arek gasap sandal kan dianggap biasa. Nek tapi nek nyolong ikut apa jenenge, hukumannya dukur.
malah kadang ditokno dan sebagainya, dikasih hukuman yang berat. Padahal kalau melihat dari definisi di di dalam syariat, gasap itu malah lebih dukur posisi ini daripada nyolong, sebab dia itu terang-terangan dan kemudian menggunakan kekuasaan. Nah, bahasa menggunakan gosop itu mungkin karepnya adalah nyolong tadi itu. Nyolong. Tapi nyolong terang-terangan itu ya apa jenenge? Ya, yes. Definisi itu mirip-mirip. Jadi kalau di sini disebutkan adalah wa hiya akhdul mali khufyatan. Akhdul mali khufyatan. Berarti nek arek gosop itu ya harus ditokno tambahan. Oleh apa? Dosane luwih gede saka nyolong sebab dia itu menggunakan begini. Ayo, ki sandal kuwi. Gak oleh yang lain gak oleh menggunakan kecuali saya. Jenenge gasap nih. Jadi memaksa orang memberikan miliknya dan kemudian seperti ini. Nah, terus kemudian ada an-nahbu. An-nahbu itu sambil merampok, itu sambil menakut-nakuti orang menggunakan senjata. An-nahbu, merampok. Tapi kalau ada an-nahbu tambah al-qatlu, itu lebih tinggi lagi. Jadi sariko ya, gasap, an-nahbu ya, merampok, karena merampok itu menggunakan senjata. Terus kemudian ada atasnya lagi dengan cara membunuh, tambah membunuh. Nanti hukumannya adalah bunuh, tidak hanya potong tangan. Tidak hanya potong tangan. Lagi. Jadi sariko. Nah, ini meletakkan definisi-definisi sesuai dengan apa yang ada di dalam syariat. Wa ya akhdul mali khufyatan wa darbu bi ghairi haqqin, memukul tanpa hak. Berarti kalau memukul dengan hak gak dosa. Tangan kita gak dosa. Seorang tua memukul anaknya karena anaknya tidak melakukan sholat. Seperti tadi yang katakan, seorang guru memukul muridnya karena muridnya ini sudah dikasih tahu, sampean gak sholat nanti saya pukul sampean. Tapi pukulannya ya di kaki, di tangan, di pundak, tidak sampai melukai. Yang pasti anak ini menjadi tambah melakukan sholat, ya, tambah melakukan sholat. Jadi waddarbu bi ghairi haqqin, memukul tanpa dibenarkan. Ini maksiat tangan. Banyak sekali di sini di dalam pendidikan itu harus harus ada klarifikasi, dibenarkan dan sebagainya, dilegalisasi. Sebab tidak seluruhnya hukuman-hukuman seperti itu disebut dengan perampasan hak manusia, ya kan? Ini kita sebagai mahasiswa harus kritis. Jadi nanti contoh sampai menganalisis di Tarbawi, hadis Tarbawi, kemudian tafsir Tarbawi, itu kenapa di dalam pendidikan itu ada cara-cara seperti ini. Mungkin kalau di hadis Tarbawi sama tafsir Tarbawi ini mengarah pada konten. Tapi yang perlu adalah juga pelaksanaan pendidikan itu sendiri. Bagaimana mengarahkan anak yang kita didik itu sesuai dengan yang diharapkan dalam agama, ya kan? Jadi sangat banyak sudut pandangnya. Walamsul ajnabiyati, dan menyentuh perempuan atau ya perempuan, di sini dikatakan perempuan yang tidak ada hubungan mahram. Ajnabiyah di sini ada dua. Mahram ini orang yang bisa disentuh itu ada dua, karena memang halal sebab nasab atau rodho, ya. Ada yang karena sebab pernikahan, ya. Sebab pernikahan misalnya istri kita itu orang lain, bukan kemudian jadi mahram kita, orang lain, tetap batal, no. Ya kan? Jadi seorang suami punya wudu, dadakno menyentuh istrinya, dalam mazhab Syafi'i batal. Maknanya apa? Berarti istri kita itu tetap wong liya, ajnabiyah. Tapi halal sebab ada ikatan pernikahan, halal, demek halal. Tapi kalau tidak ada ikatan pernikahan, maka batal, no, tapi tidak halal.
batalno tidak halal. Nah, ini disebut lamsul ajnabiyah. Lamsul ajnabiyah. Jadi ketika kita itu bersalaman ya, dengan orang yang memang bukan halal bagi kita, itu dosa. Dosanya dosa besar. Dosa besar. Jadi salah satu dawuh Kanjeng Nabi adalah la an yuta'ana ahadukum bi ra'sihi bi hadidatin wa ahwanu alaihi min ayyamasa imra'atan la tahillu lahu. Bila kepala kalian dipukul dengan besi, ya, di besi itu lebih ringan daripada hukumannya atau sebab dosanya memegang seorang perempuan yang tidak halal. Jadi maknanya di situ adalah sebuah ancaman. Sampean dipukul kepala sampean dengan besi, itu ternyata lebih ringan daripada nanti hukumannya sampean megang kulite wong wedok sing gak halal. Oke. Itu maknanya apa? Ancamannya kan berat. Kok iso ndas dipalu kok enteng lho piye? Lah ya toh. Ini sebuah perumpamaan bahwasanya sangat tidak dibenarkan seorang muslim laki-laki menyentuh kulit wanita yang tidak halal. Kaitannya dengan membatalkan dan tidak membatalkan, ya, ini beda. Gini, di dalam mazhab Hanafi itu menyentuh kulit wanita bila tidak syahwat, ya, wanita maksudnya istrinya tidak syahwat, itu tidak membatalkan. Demikian juga tersentuh dengan wanita lain yang tidak syahwat itu tidak membatalkan. Jadi kalau di mazhab Syafi'i syahwat tidak syahwat kalau menyentuh orang yang tidak bukan mahram, ya, tidak ada hubungan mahram, maka batal istri kita atau orang lain. Demikian juga dalam mazhab Hanafi itu tidak membatalkan bila kita menggunakan wudu di mazhab Hanafi. Makanya ketika kita umroh, ketika kita haji, itu disarankan untuk menggunakan wudu tata cara yang diajarkan di mazhab Hanafi. Seperti apa? Yaitu ketika kita itu wudu dalam menggunakan mazhab Syafi'i secara lengkap, sunnah-sunnahnya kita pakai semuanya, ya, membasuh tangan, kemudian kita kosok. Kalau dikosok dalam mazhab Syafi'i kan sunnah, tapi kalau mazhab Hanafi kan wajib, fardu. Membasuh semua kepala itu juga fardu, pengosok-ngosok itu juga fardu. Kalau kita menggunakan mazhab Syafi'i sekaligus sunnah-sunnahnya lengkap, maka itu sudah sama dengan menggunakan mazhab Hanafi. Ternyata kulit kita tersentuh dengan istri kita atau orang lain ketika kita berjalan lagi tawaf, karena tawaf itu harus punya wudu, maka ketika tersentuh maka tidak batal. Di situ yang nanti bisa membatalkan hanya ngentut. Kentut barang sampean gak kena di maafu, sampean harus berhenti di situ, dititeni, mari ngono keluar wudu, kembali ke tempat yang ada di. Kemudian kita melanjutkan tawaf. Tidak mulai awal lagi, tapi melanjutkan. Iya. Di posisi dia berhenti. Atau dia mundur di posisi Hajar Aswad. Kemudian mengulang pada putaran yang terakhir dia batal, tidak pulang dari awal. Seandainya nomor 5 tatano dia batal ngentut, maka dia ini keluar wudu, baru kemudian kembali pada tempat di situ, dia kemudian melanjutkan 6 dan 7. Atau dia ini di tengah-tengah 5 ini kemudian mengawali hitungan kelima melalui Hajar Aswad, putar lagi. Nah, jadi menyentuh kulit di sana itu kalau kita menggunakan mazhab Hanafi tidak batal. Ini beda loh tadi dengan haram, tidak haram loh ya. Nah, jadi kalau kita menyentuhnya itu yang tidak halal, maka kita dosa. Dosa. Disengaja. Langsung. Kalau tidak sengaja tadi tidak membatalkan dan semaksimal mungkin kita hindari. Nah, ini apa namanya? Walamsu
al ajnabiyah. Walamsul ajnabiyah. Jildiha wa sya'riha wa sinniha wa dhufriha. Kulitnya, rambutnya, ya, giginya dan kukunya. Sampai kukunya bareng rambutin, demek rambut. Demek rambut itu termasuk haram. Haram, tidak boleh kan. Apakah ada di tubuhnya atau diletakkan di luar? Potongan rambutnya wong wadon ning njaba. Wis apa jenenge? Kemeleler. Sampeyan demek gak boleh. Gak boleh. Jadi walaupun ini terlepas gak boleh. Jadi ketika barang ini ketika sambung itu haram, gak boleh dipegang. Ketika lepas juga gak boleh dipegang. Zakar terpasang dipegang batalno, ketika dilepas seandainya kok tiba-tiba orang ini mati kecelakaan dan zakari mencolot zakari mencolot itu didemek yo batalno, podo batalno. Paham ya? Nah sama dengan kukunya perempuan ini, ketika masih hidup nempel di tubuhnya haram didemek, tapi gak batalno lho nek kuku gak batalno, cuma haram. Beda lho batalno karo haram. Demek kukune dawa-dawa contone wong wedok kukune dawa-dawa kenek kukune ngene iki didemek haram. Rambutnya juga haram. Tapi nek demek rambut karo demek kuku gak batalno wudu. Ana wong wedok untuk istri sampean pegang apa jen rambute gak batal. Kok mari ngono kenek kukune gak batal. Demek gigine gak batal. Gak batal. Sing batalno adalah kulite. Kulite. Cuma nek panjene wong liya sing tidak ada ikatan nikah yo haram gitu loh. Demek rambut yo haram, demek kulit haram omane, terus mari demek kuku yo haram. Apakah pada tubuhnya atau terlepas? Ya. Itu. Nah, ini apa namanya hal yang tentu kenapa di dalam agama kita itu diatur sedemikian rupa. Ini adalah kemuliaan. Tadi kita mengatakan apa? Dianggap oleh syariat. Kalau ini dianggap syariat perlu untuk dihindari, maka kita harus menghindari. Sebab kita itu ingin mendapatkan kemuliaan tadi itu. Kemuliaan kita itu yang. Nah, kemuliaan bukan di depan manusia loh ya. Bukan kemuliaan di depan manusia dianggap seorang yang suci, kemudian seorang kiai, enggak. Kemuliaan indallah. Kemuliaan yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Amdan dengan sengaja. Disengaja loh ya. Kalau tidak disengaja tadi maka tidak haram. Tidak haram. Di sini amdan. Makanya kalau saya katakan tadi di tawaf, kalau memang tidak sengaja ya, tidak haram. Tidak haram. Dan bahkan tidak membatalkan kalau kita menggunakan wudunya madhab Hanafi. Nah, gitu. Tapi yang amdan ini yang haram. Bi ghairi hailin, tanpa aling-aling. Maknanya tidak menggunakan aling-aling. Baik bisyahwatin atau bi ghairi syahwatin. Bisyahwatin atau bi ghairi syahwatin. Bi ghairi hailin bi syahwatin. Ya. Bi syahwatin. Bi ghairi hailin ka kufazin walau bi ghairi syahwatin. Walau bi ghairi syahwatin. Jadi tanpa syahwat ya, tanpa syahwat dengan kufas contohnya. Kufas itu sarung tangan. Itu tidak tidak haram. Ya, tidak haram dengan dengan kufas, dengan selondongan. Tidak haram. Tetapi kalau dengan syahwat bihailin saja itu jadi haram. Lah au bihailin au bihi utawa kelawan
hail bisyahwatin dengan syahwat. Dia ini tangannya ada selondongannya, megang rambut, megang gigi, megang dengan syahwat, maka haram. Nah, sekarang ini yang perlu bahwa ada dokter ini kan ada dokter laki-laki kemudian melakukan aktivitas pengobatan terhadap seorang wanita dan wanita itu bukan mahramnya, maka dia harus menggunakan selondong tangan dengan syarat tidak syahwat. Tapi kalau dia dengan selondong tangan kok melihat tubuhnya wanita yang bukan kok dengan syahwat, maka menyentuhnya itu haram. Makanya di sini kalau di dalam agama Islam, seorang wanita yang lagi sakit, semaksimal mungkin dia harus mencari dokter yang wanita, jangan dokter laki-laki. Tapi sekarang karena sangat banyak darurat, dokter itu memang banyak laki-laki, dokter perempuan jarang. Dokter laki-laki kan tas-tas gitu kan. Dokter perempuan kan kadang-kadang itu terlalu lembut sehingga obat-obatnya itu juga gak begitu manjur menurut ucapan orang, gak begitu manjur. Walaupun yang memberikan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia mengatakan tidak manjur, akhirnya apa? Terpaksa harus datang ke dokter laki-laki lah. Dokter yang laki-laki yang akan mengobati ini harus menggunakan selondong tangan, tidak boleh menyentuh kulit itu. Nanti kalau melihat bagaimana melihatnya itu nggak boleh melihat pada aurat yang memang wajib ditutup. Ya. Nah kalau nanti darurat ya ada pembahasan lagi, ya kan? Contohnya dokter kandungan. Ya kan, dokter kandungan lah, dokter laki-laki terus piye maneh, mosok katen gak ndelok wetenge. Bahkan kalau dia itu dokter kandungan yang juga melahirkan, dokternya laki-laki lah terus ngetokno bayine, mosok gak melihat farjine, ya kan? Nah, ini penting sekali. Yang punya sendiri aja gak boleh melihat farji, apalagi orang lain. Yang wanita, dokter wanita saja gak boleh melihat farji, apalagi seorang laki-laki. Ya, ini pembahasannya sangat panjang sekali. Nah, nanti kalau seandainya sampean sebagai guru, contohnya guru wis duwe murid MI, SD dan sebagainya, kalau memang anak-anak itu sudah mulai menjelang balik, yo jangan kamu sentuh. Sampean lah mulang MI. Nah, anak-anak perempuan yang memang sudah kelas 6, misalnya balik, sing wedok-wedok wis head contohnya, kan sama ini umur 12 lah, head kan biasa umur 9. Nah, ada anak-anak itu umur 9 itu wis head. Nah kalau memang itu adalah murid-murid sampean ya, maka jangan sampean sentuh dengan sengaja. Kalau tidak sengaja ya haram. Di sini kan tidak berhukumi haram kalau memang tersentuhnya tidak sengaja. Hati-hati Pak Guru. Iya. Antara orang yang menyentuh dan disentuh untuk bisa menjaga itu podo-podo ngerti nih biasa. Jadi anak ini sudah terdidik dari orang tuanya, dari ilmu yang dia temui, bahwasanya menyentuh pada orang yang tidak layak disalami, tidak sentuh. Ya dia itu protektif. Di sekolah itu ada anak SMA dan gurunya guru lingkungan kita, lanang wedok duduk apa-apa nih salaman diterima wae. Kalau dia menganggap itu halal, masya Allah, jadi dia nggak boleh mengatakan halal. Sebab mengatakan halal itu jadi akhirnya harus syahadat. Tapi kalau dia ini kok tiba-tiba saja terpaksa melakukan itu dan dia itu dalam hatinya tidak rela dengan itu, apa ya? Dia tetap maksiat tetapi dia tetap iman. Maksiat tapi dia iman. Saya tahu, pernah saya itu tiba-tiba saja anak itu minta disalami. Pak, salaman kok jare ngono. Saya tutul titik unai, tapi hati saya itu gak enak. Gak boleh, sampean itu walaupun murid saya gak boleh salaman itu. Sebab apa? Sampean bukan siapa-siapa saya. Yang boleh itu adalah istri saya, walaupun orang lain, saya bilang gitu. Kamu juga begitu besok. Yang boleh menyentuh kamu orang lain adalah suami
kamu, itu orang lain suami kamu itu boleh kalian sentuh, batal loh tapi boleh disentuh sebab halal. Nah kepada orang tua, bukan kalau orang yang mempunyai ikatan nasab rodo, itu menyentuhnya itu bukan karena pernikahan tapi karena ada nasab, ada rodo, itu haram dinikah tapi boleh disentuh, halal disentuh dan tidak membatalkan itu. Nah ketika kita di lingkungan sekolah kita ya, karena kita itu berhadapan dengan orang-orang yang sangat kompleks sekali ya, di masyarakat kita tidak semuanya mengetahui, tapi ya kita itu yang harus paham itu ya. Bisa watin. Terus wa kitabatu ma yahrumun nutqu bihi, menulis sesuatu yang haram diucapkan. Ya, kalimat yang haram diucapkan ditulis itu juga haram. Misalnya menulis kalimat-kalimat yang buruk. Contohnya tamaim. Tamaim itu kalimat-kalimat yang ketika diucapkan seperti sihir kan, tamaim itu doa-doa, ucapan-ucapan yang di situ mengandung unsur maksiat, maka ditulis gak boleh. Sebab diucapkan gak boleh, ya ditulis gak oleh. Misalnya kalau sekarang itu adalah meso-meso, gambar iya meso tapi digambar ono wong gambar, contohnya ngapunten kelamin itu kan, kelamin itu diucapkan nggak boleh, ditulis gak oleh, apalagi digambar itu nggak boleh. Vandalisme itu namanya, vandalisme. Nah untuk mengarahkan keliaran anak-anak kita nanti liar, anak-anak kan kadang-kadang liar dalam berucap, dalam mendengarkan, bertanya dan sebagainya, harus kita beri pondasi. Sejak awal harus kita kenalkan ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Nah kita sebagai guru untuk mengatakan ini tidak boleh harus tahu, tidak boleh mengatakan tidak boleh tetapi kita nggak tahu. Sebab itu dikatakan masuk dalam kategori maksiat lisan al-fatwa bi ghairi ilmin. Kalau kita katakan ini nggak boleh, harus tahu dasarnya, ambil kitab. Ya, meso ini nggak boleh, ngomong kotor nggak boleh. Sudah kita ucapkan pada mereka sejak dini. Sebab apa? Kalau tidak, anak-anak ini liar. Sebab manusia itu cenderung pada apa yang diikuti hawa nafsu dia. Ya toh, kecenderungan untuk mengikuti hawa nafsu. Maka hawa nafsu ini harus sejak kecil harus kita tanamkan pada anak-anak. Bisa watin yahrumu an-nutqu bihi min kufrin, contohnya kata-kata kufur, ausabbin atau cacian, wa ghairi dalikal dan selain mengkono-mengkono. Lah berarti begini, menterjemahkan ya. Orang kan menulis ya, menerjemahkan kata-kata kufur itu nggak boleh. Seandainya begini ya, kan kalimat-kalimat kufriyah itu kan disebutkan dalam kitab ya. Seperti yang saya katakan kemarin, bahwasanya menisbatkan jawareh kepada Allah Subhanahu wa taala itu nggak boleh dalam syariat. Kata yadun ya, di antara maknanya adalah tangan. Kemudian yadullahi fawqa aidihim, kita tulis dengan makna di dalam kitab kita tangan Allah. Naudzubillah min dzalik. Kalimat itu nggak boleh ditulis. Sebab apa? Diucapkan saja nggak boleh, apalagi ditulis gitu loh. Nah ini apa ya? Saya itu masih ingin memberikan pemahaman yang komprehensif pada guru-guru tauhid itu. Guru tauhid itu menerjemahkan kalimat-kalimat seperti itu dengan letterlock apa adanya, dan menisbatkan apa yang dikatakan itu dinisbatkan kepada ulama salaf. Ulama salaf itu mengatakan ini maknanya tangan, tapi ulama khalaf mengatakan ini bukan tangan gitu. Siktalah sama ini keliru. Ulama salaf itu tidak memberikan makna, tapi mengatakan kalimat ini lahu maknan yaliku bihi. Wallahu a'lamu bimuradihi. Allah mengetahui apa yang dikehendaki dalam ayat ini. Yadullahi fawqa aidihim, itu tidak maknani mereka. Tidak maknani. Ya. Nah, ulama khalaf memberikan makna yang yaliku bijalalihi wa adhamatihi. Jadi dengan mentakwil bahwasanya di antara makna yadun itu adalah al-qudratu wal istila'u.
istilahu, kekuasaan dan menguasai, menguasai, sehingga mereka kemudian memaknani yadullahi, kekuasaan Allah, tidak tangan Allah. Paham ya? Kemarin sudah saya jelaskan itu. Jadi ayat ini azali. Maknanya azali apa? Jadi di sana tidak ada makhluk sama sekali. Sifat Allah dan sifat-sifatnya semuanya azali. Di sana tidak ada makhluk sama sekali. Kemudian setelah makhluk ini diciptakan, di antara beberapa makhluk ini ada yang namanya tangan. Nah, tangan ini dalam bahasa Arab yadun. Maknanya apa? Yadun ini dengan makna tangan ini ketika makhluk ini sudah tercipta. Sementara Al-Quran, ayat Al-Quran itu azali, tidak ada di situ makna makhluk sama sekali, ya kan? Walaupun di dalam azali Allah sudah tahu di antara makna daripada yadun adalah tangan, tapi tangan ini tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Kolaya kok tangan ini adalah makhluk, sifatnya makhluk, dan itu adalah anggota badan daripada makhluk. Allah Subhanahu wa taala punya yadun ini tidak bermakna makhluk, makanya tidak boleh menisbatkan jawarih kepada Allah. Makanya ditulis, diucapkan saja nggak boleh, diyakin nggak boleh, apa meneh ditulis gitu loh. Jadi tangan kita jadi maksiat. Faham gini ya? Nah, sekalian, ini penting sekali dalam ilmu tauhid. Ilmu tauhid ya tergantung orang ini masih mau belajar atau tidak. Tidak. Jadi ada beberapa ayat-ayat. Saya punya kitab Sampean kepingin di Shopee. Kitab-kitab tulisannya Dr. Asyari. Sampean goleki murah-murah. Maknanya apa? Beliau itu bukan menjual kitab. Beda dengan orang-orang yang memang menulis kitab yang kemudian diprivasi sehingga hak ciptanya itu jadi mereka hanya ingin mendapatkan keuntungan uang. Tapi Dr. Asyari ini menulis kitab-kitabnya ini karena memang ingin menyebarkan ilmu. Beliau itu anggota LDNU Kediri. Kitab-kitabnya berkualitas. Juga ada Dr. Khalilur Rahman. Sampai kalau di Shopee melihat di situ ada tulisannya Dr. Khalilur Rahman dalam kitab-kitab masalah agama. Itu murah-murah. Paling sekitar 20.000, 15.000 begitu. Atau di Umairah Corner. Ini tulisannya alumni Pondok Pesantren Komarudin Ca'ain, dulu alumni Aliyah Sanawi Asada 1 Aliyah, kemudian kuliah di luar negeri di Lebanon, kemudian sekarang jadi pengasuh Pondok Pesantren di Probolinggo. Itu punya tulisan banyak buku-bukunya. Dan kenapa dengan murah itu? Mereka hanya ingin pembeli itu mengganti cetak gitu saja, ganti cetak. Kalaupun seandainya mencari keuntungan yang sedikit gitu aja, nggak banyak, sehingga kitabnya itu berkualitas dan murah. Ini seperti ini. Ini salah satu yang ditulis beliau. Kitabnya tipis kan? Nah ini sarah kitab kamu itu dari Syekh Samir Sami Al-Qodi, tapi ini berbahasa Arab, belum di Indonesia kan. Beliau juga punya insya Allah bahasa Indonesia. Ini syarahnya dari Syekh Samir Al-Qodi. Ini ya, lo segini nih lo, paling berapa? 10.000. Gawe dia raiso. Ya Allah, 10.000. Podo karo tuku bakso sak mangkok. Kalau kitab kan mulia, lebih mulia, ya. Baik. Wanutku bihi wasabin wa ghairi dzalika. Baik, wamin ma'asi al-yadaini. Intinya kita mengetahui anggota-anggota badan kita itu ada maksiat-maksiatnya agar kita itu bisa menjaga diri. Itu intinya. Dan kita itu diperintahkan untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalian kalian nanti jadi calon-calon pengajar dan sebagainya, minimal mengajar di lingkungan kita, keluarga kita, anak-anak yang ada di lingkungan kita. Sama punya pesantren di rumah. Ada tempat pendidikan apa? Proses. Ya sampai nanti yang melanjutkan. Sampai dia ngapal Al-Qur'an tah, kayak ayat. Mumpung ayah masih urip, sampai talaki pada beliau. Beliau dulu mondoknya di mana? Mbah? Di kampung sendiri. Oh di Kediri. Nah itu. Mumpung sampean duwe sanad kepada beliau, sampean apal no.
apa namanya, sanad itu mahal. Bisa jadi ayah sampean berusaha untuk mendirikan pondok tapi belum tercapai datano sampean sing bisa mendirikan pondok, ya kan? Nah, karena itu ilmu yang ada di ayah sampean ambil sampai selesai. Itu baru kemudian bisa jadi. Karena apa ya? Kadang orang tua itu punya cita-cita, ternyata tidak mampu, akhirnya apa? Cucu-cucunya yang mendirikan. Kalau di Pondok Sedayu itu Gus Sinung dan para dulur-dulur di Pondok KB itu karena memang dulu mbah-mbahnya itu orang santri-santri, santri-santri dan punya pondok besar. Ya Ahmad Fadil itu kan cucu-cucunya semuanya kan di Pondok KB, putu-putu di Pondok KB. Enak suara nih, mulai memang beliau ahli tirakat dan dirakati putu-putu ini anak-anak, sehingga Duria itu juga bisa menghidupkan cita-cita beliau. Ahmad Fadil Sedayu itu ya, yes, alhamdulillah ya, minimal kok ini gitu sama di rumah buka ngaji di tempat rumah sampean itu keberkahan yang tidak ternilai. Difaul ning omahe bu kapan duwe omah buka ngaji, arek-arek loro arek telu diulang ngaji, ulangi sholawat. Sampai nak duwe kemampuan baca sholawat sih sampai ulangi di rumah. Dan ketika mereka itu sampai ngajari sholawat banjarian ini sambil dikasih ilmu agama di samping ilmu agama. Karena sekarang itu banjarian sholawatan ini termasuk hal yang memberikan ketertarikan. Nah, ketertarikan itu sebuah kompetensi yang kamu miliki. Nah, disela-selai mengaji agama. Sebab kalau hanya kita itu senang dengan tabuhannya, sholawatannya, tanpa kita tahu mencintai Kanjeng Nabi dengan ajaran-ajarannya, bisa jadi orang itu terperosok. Sebab apa? Itu kan sunnah. Ya, baca sholawat kan sunnah. Mencintai Kanjeng Nabi itu wajib. Ya. Nah, mencintai Kanjeng Nabi wajibnya itu dengan ajarannya yang kita pakai. Nah, ajaran itu tidak bisa kita capai kalau tidak kita ajarkan, kita ulangkan pada mereka. Nah, ini yang menjadi prioritas kalian nanti. Ya. Yes, alhamdulillah. Walaupun sedikit kita bahas ya. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo diminum. Itu dicipi. Ono apa iku? Putih-putih kok bagi. Oh, gapitan. Alhamdulillah. Saya rekam seperti ini tujuannya adalah untuk memurojaah. Saya juga pas wayai selesai saya unduh, saya dengarkan kembali. Terus kemudian saya share pada teman-teman, mungkin mereka juga ingin mendapatkan hal itu. Seperti itu tujuannya. Satu adalah untuk nasrul ilmi. Sama juga begitu nanti kalau direkam lewat memori ya entelan memori ini. Maka saya buat online agar ini nanti bisa diunduh kemudian dihapus. Kan terhapus kan sendiri pada 30 hari berikutnya. Kita unduh kemudian kita gunakan sebagai alat untuk memurojaah. Alhamdulillah ada alat-alat seperti ini nih, sangat membantu kita ya. Teman-teman sama itu seluruhnya ngajinya itu di online kan ya karena untuk memurojaah itu. Detailnya nih di media sosial ya juga untuk nitip iki mang bisa digunakan untuk diri murojaah, mungkin orang lain juga bisa mendengarkan. Sebab media dakwah sekarang itu tidak hanya mengundang pengajian, tabligh dan sebagainya, tapi melalui media sosial itu sudah cukup. Bahkan kalau tidak kita isi dengan model seperti ini, akan digunakan oleh orang-orang lain yang tidak bertanggung jawab. Kontennya harus lebih banyak kita gunakan sebagai ngaji. TikTok itu wah, insya Allah harus kita bersaing, kita isi dengan pengajian, kita share pengajian dan sebagainya. Itu ada teman saya alumni Langitan, rumahnya mana itu, dia itu punya di YouTube namanya Darus Namaan. Dia ini kemudian membuat
konten pengajian diri sendiri atau dengan istrinya, dengan anaknya, tapi di situ penuh pesan-pesan. Karena mungkin yang dibidik adalah anak-anak muda dan sebagainya. Omi, nang di? Oh iya, anu tah, ngecek kuping dah. Untune sapa? Oh iya. Ambek telingane po, Om? Iya. Sampeyan takon sih. Ono. Jadi begitu. Jadi kita harus mengisi konten-konten itu dengan pesan-pesan yang baik. Sebab itu adalah salah satu yang diciptakan oleh Allah. Jadi jangan biarkan itu digunakan oleh manusia, tetapi harus kita imbangkan. Monggo minum.